kita, yakni surat Al-Asr. Setelah kemarin kita sudah bersama-sama mengkaji surat At-Takatsur, peringatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang senang numpuk-numpuk harta, senang numpuk-numpuk uang, numpuk-numpuk perkara yang akan menjadikan dia justru menyesal ketika ia sudah mati. Itu At-Takatsur. Sombong dengan harta yang banyak, sombong dengan kekuatan yang hebat, sombong dengan golongan yang banyak. Kalau kita lihat di beberapa kitab tafsir, Alhaakumut Takatsur termasuk mengumpul-ngumpulkan anggota untuk dijadikan sebagai anggotanya. Semakin banyak yang menjadi anggota, semakin sombong dia dengan yang dipunya. Itu At-Takatsur. Tapi kita sekarang ingin mengkaji surat Al-Asr. Surat Al-Asr sendiri, ini asbabun nuzulnya berawal dari orang-orang kafir Quraisy yang mereka terbiasa senang nongkrong-nongkrong di waktu asar, senang nongkrong di waktu sore. Dan di tongkrongannya itu mereka seringkali mengucapkan kalimat-kalimat yang memancing permusuhan, memancing pertikaian. Sehingga dari situ setiap sore hampir sering sekali yang namanya berantem sesama orang Mekah. Maka mereka pun kemudian mencela waktu asar. Ini waktu asar, ini waktu yang penuh dengan kesialan. Waktu asar ini waktu apes. Setiap asar pasti berantem, setiap asar pasti bertengkar. Maka dari situlah kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan mereka dengan sabdanya, la tasubud dahra fa innallaha huwad dahr. Jangan engkau mencela waktu, karena sesungguhnya Allah itu adalah sang pemilik waktu. Bukan waktu asarnya yang salah, tapi kaliannya yang salah. Kalian sia-siakan waktu asar dengan nongkrong-nongkrong nggak jelas. Kalian sia-siakan waktu asar dengan nongkrong-nongkrong yang menyebabkan engkau lalai. Seharusnya waktu asar waktunya siap-siap untuk istirahat, pulang ya siap-siap pulang. Kalau yang dari tempat kerja, bukan nongkrong-nongkrong nggak jelas di sekitaran Ka'bah, yang pada akhirnya di sana banyak umpat mengumpat, banyak caci maki, banyak percekcokan, akhirnya banyak orang-orang yang bertengkar. Itulah yang menjadi asbab daripada turunnya surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat surat Al-Asr. Wal asri, demi masa, demi waktu. Waktu di sini lebih spesifik lagi, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Kenapa disebut demikian? Karena dia banyak menyia-nyiakan waktu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ini surat Al-Asr merupakan surat yang luar biasa, bisa mencakup keseluruhan isi Al-Quran. Andai kata Al-Quran tidak turun dan yang turun itu hanya surat Al-Asr saja, maka niscaya surat Al-Asr ini sudah mewakili dari semua isi kandungan Al-Quran. Ini menurut Imam Syafi'i dan menurut beberapa ulama lainnya. Makanya surat Al-Asr ini seringkali digunakan sebagai surat bacaan setiap kali para sahabat selesai bermajelis. Maka itu pula kemudian diamalkan di beberapa madrasah, di beberapa TPQ, majelis taklim. Setiap selesai pengajian, setiap selesai belajar, pasti membaca surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Biasanya seperti fakih berdiri.
Dengerin pengajiannya berdiri. Dengerin pengajiannya berdiri. Wal asri, demi waktu asar, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Maka ini pula kemudian oleh para ulama dikaitkan dengan hadis Nabi yang lain. Apa kata Nabi? Igtanim khamsan qabla khamsin. Lakukanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa yang pertama? Syababaka qabla uzrika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Bisa haramika, bisa uzrika. Syababaka qabla haramika atau qabla uzrika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Sihataka qabla sakomika. Sehatmu sebelum sakitmu. Ghinaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Terus apa lagi? Faraghoka qabla syughlika. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. Wahayataka qabla mautika. Masa hidupmu sebelum masa matimu. Ini kata Rasul. Mumpung kalian masih pada muda, belajar yang benar, ngaji yang benar. Jangan digunakan waktu ini untuk sesuatu yang sia-sia. Kalau waktunya mainan, melek. Waktunya ngaji, ngantuk. Jangan. Syababaka qabla udrika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Mumpung masih nom, masih nom jangan ngantukan. Kalau orang tua ngantukan wajar karena diabetes. Masih muda ngantuk. Ngantuk. Kayak kena diabetes. Jangan. Lawan rasa ngantuk kita. Lawan rasa capek kita. Capek Ustaz. Tadi malam waktunya istirahat. Apa kalian tidak istirahat? Waktunya tidur kalian tidak tidur. Sehingga kalian sampai sekarang masih ngantuk. Masih ngantuk enggak? Duduk. Itu Rasul, ya. Ini surat Al-Asr oleh para ulama kemudian dikaitkan dengan hadis Nabi Iqtadim khamsan qabla khamsin. Lakukanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama apa? Syababaka qabla udhrika. Masa mudamu sebelum masa uzurmu, masa tuamu. Ada riwayat lain yang menyebutkan qabla haramika, sebelum masa tuamu. Mumpung masih muda, manfaatkan itu semua untuk mempersiapkan bekal. Kemudian apa? Sihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Yang ketiga apa? Faraghaka qabla syughlika. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. Mumpung kalian ini waktunya banyak luang, manfaatkan. Jangan waktu luang kemudian disia-siakan untuk sesuatu yang tidak berguna. Maka ini akan menjadikan seseorang menyesal karena waktu yang sudah disia-siakannya. Yang keempat apa? Ghinaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum masa fakirmu, sebelum masa miskinmu. Banyak orang ketika kaya dia lalai. Hartanya hanya dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak jelas. Untuk memberi barang-barang branded, untuk membeli sesuatu yang hakikatnya tidak dibutuhkan. Baru ketika jatuh bangkrut kemudian nyesel dia, aduh tahu kayak gini dulu saya infakkan sebagian harta saya. Tahu kayak gini saya wakafkan sebagian harta saya. Tapi apalah arti itu semua, orang semua sudah habis, tak tersisa. Baru nyesel. Maka Nabi Allah mengingatkan, ghinaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Wahayataka qabla mautika. Masa hidupmu sebelum masa matimu. Ini pamungkasnya. Mumpung hidup sebelum mati. Orang kalau sudah mati baru menyesal. Banyak orang yang ingin dihidupkan kembali ke dunia. Kenapa? Karena mereka
banyak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Banyak orang di dalam kubur mereka mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah ya Rabb, tolong beri penangguhan waktu kepadaku ya Allah ya Rabb. Sebentar saja. Hidupkan lagi aku ini di dunia ya Allah ya Rabb. Aku berjanji aku akan menjadi orang yang gemar berbagi, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang mau taat kepadamu. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, jangan tertipu kita ini dengan sepinya kuburan-kuburan yang kita lihat. Kita menyaksikan kuburan kelihatannya sepi, nggak terjadi apa-apa di sana. Padahal ternyata di sana banyak orang yang sedang teriak minta kepada Allah untuk dihidupkan lagi ke dunia. Kenapa? Karena menyesal. Orang yang rajin ibadah mereka menyesal, kenapa nggak lebih rajin lagi. Orang yang malas menyesal, kenapa dulu di dunia dia malas tidak mau taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bakhil, orang yang pelit, dia menyesal, kenapa saya waktu di dunia pelit tidak mau menginfakkan sebagian harta yang dipunya. Orang yang dermawan dia menyesal, kenapa dia dermawannya tidak totalitas, masih setengah-setengah. Banyak menyesal. Sakif, banyak menyesal. Baik, jangan sampai menyesal. Mumpung masih apa? Hidup. Itu pemungkasnya. Hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Masih pada urip. Dim. Apa perbedaan orang yang alim dengan orang yang jahil? Perbedaannya al-alimu huwa ya'kulu liya'isha. Dia makan untuk hidup. Sementara al-jahilu huwa ya'isu liya'kula. Dia hidup untuk makan. Nah, kira-kira kita ini termasuk yang mana? Kita termasuk orang yang alim apa orang yang jahil? Orang yang pintar apa orang yang bodoh? Orang yang pintar dia hidup, dia makan untuk hidup. Dia makan supaya bisa beribadah dengan sempurna, beribadah dengan totalitas. Sementara orang yang bodoh dia hidup untuk makan. Uripe ya mangan wae, mangan duru. Enggak beda jauh sama kucing. Kita lihat kucing itu hidupnya santai. Ya wajar namanya kucing. Kucing hidupnya ya makan, tidur, habis ini nyari makan. Habis nyari makan, nanti nguap, angop, ngantuk tidur. Bangun tidur mules, ngising. Habis itu lapar lagi, nyari makan lagi. Terus seperti itu siklus hidup kucing tuh. Sakif, sabit, hadad, habib. Siklus hidup kucing seperti itu. Dim. Mikirin sholat enggak kucing? Enggak. Masuk waktu adzan, kucing pikiran mau adzan atau enggak? Enggak. Waktunya ngaji dia mikirin ngaji enggak? Enggak. Makanya waktu yang ngaji malah turu kayak gitu. Ya kucing. Nanti enggak kucing. Jadi kalian jangan sama seperti kucing. Pengen mangan duru. Waktu yang mangan melek, waktu yang ngaji turu. Dim. Makanya Pak Ustadz bangunkan kalian. Faking ngaji ngantuk, berdiri sampai hilang ngantuknya. Kucing walaupun disindir juga nggak peduli dia. Bodoh amat, nah yang penting turu, ya kucing aja. Bana, jangan kayak kucing, Bang. Ngerti? Beda kita ini sama kucingnya. Wal asri, demi waktu asar, innal insana, sesungguhnya manusia lafi khusrin, benar-benar dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang mau beramal soleh. Beramal soleh sesuai dengan tuntunan syariat. Soleh menurut Islam, bukan soleh menurut sendiri. Kadang-kala ada orang soleh menurut sendiri. Orang nggak pakai kerudung, pakaiannya asal-asalan, membuka aurat. Yang penting kan soleh, berbagi. Yang penting kan soleh, baik dengan sesama. Itu soleh menurut versi sendiri. Soleh itu bukan versi sendiri, tapi harus versi Islam.
Apabila kemudian soleh atau tidak, seseorang tidak ada aturan yang menetapkannya, niscaya akan rusaklah manusia. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Andai kata kebenaran itu mengikuti hawa nafsu manusia, selera masing-masing manusia, niscaya rusaklah langit bumi beserta apa yang ada di dalamnya. Oh, menurut saya sih baik. Menurut ente, menurut syariat baik atau tidak? Menurut aneh sih nggak apa-apa. Iya menurut kamu, tapi menurut Allah dan Rasulnya bagaimana? Jadi ketika beramal soleh pun kita harus ngikutin syariat. Yang baik adalah sesuatu yang baik menurut syariat. Yang buruk adalah sesuatu yang buruk menurut syariat. Supaya ada aturannya yang jelas. Kalau enggak seperti itu nanti semua orang menganggap semua apa yang dilakukannya baik padahal melanggar syariat. Bahkan orang-orang munafik mereka pun ketika diingatkan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika mereka dikatakan la tufsidu fil ardi, jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Apa jawaban mereka? Innama nahnu muslihun. Justru sesungguhnya kami ini sedang melakukan perbaikan. Orang munafik padahal sudah jelas-jelas sedang merusak tapi ngerasanya sedang melakukan kebaikan. Makanya jelas baik atau tidak baik putusannya syariat, timbangannya syariat, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas syariah. Nggak bisa semau sendiri. Kalau semau sendiri akhirnya apa yang terjadi? Yang seperti PIK 2 sekarang. Ini kan baik, proyek strategis nasional. Ini kan baik, kita bikin wilayah ini menjadi makmur, lebih ramai. Baik menurut siapa? Menurut ente. Menurut timbangan syariat boleh atau tidak? Menurut aturan Islam boleh atau tidak? Dengan cara mengambil paksa harta, mengambil paksa lahan punya rakyat. Dengan menentukan harga semaunya sendiri. Enggak boleh. Oh ini ihya'ul mawat. Menghidupkan tanah yang sudah mati, yang enggak keurus. Bukan seperti itu. Yang enggak keurus itu tanah yang enggak ada yang punya. Itu boleh. Dalam aturan fikih Islam, pertanahan boleh. Ini tanahnya siapa? Enggak ada yang tahu. Cari di di bagian aparat pemerintahan ini tanah ini punya siapa sertifikatnya, nggak ada yang tahu. Diselusuri nggak ada yang tahu. Daripada nganggur ini tanah maka boleh kemudian diurus. Tapi kalau misalnya ada yang punya ya jangan. Pemaksaan namanya nggak boleh. Waktu itu pernah dikaji malam apa itu pemerintah membeli paksa tanah rakyat boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Syaratnya buat apa? Buat perluasan masjid. Syaratnya buat apa? Buat perluasan kuburan, makbaroh. Syaratnya buat apa? Syaratnya buat pelebaran jalan. Boleh. Makanya dulu zamannya Umar pun ada beberapa tanah milik orang Madinah yang kemudian dibeli oleh Umar bin Khattab. Hartanya, bayarannya juga ya semampunya negara. Zamannya Utsman pun sama. Sampai-sampai kemudian ada orang yang demo. Yang demonya ini kemudian ditangkap oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan, ini Umar juga dulu kayak gini. Jadi kalian jangan demo-demo, ditangkepin. Akhirnya setelah ditangkepin, dinego oleh beberapa sahabat dan kemudian dikeluarkan lagi sahabat-sahabat yang ditangkapnya karena demo itu. Boleh kalau untuk perluasan masjid, untuk kuburan, untuk kepentingan umum. Tapi kalau untuk proyek oligarki, untuk kepentingan sendiri ya haram hukumnya. Nggak boleh. Nanti kalau udah jadi masyarakat umum nggak boleh masuk. Yang boleh masuk orang-orang tertentu saja. Ya itu namanya buat kepentingan pribadi. Haram hukumnya. Ya.
Jadi tanah itu ada dua. Ada tanah yang memang itu boleh untuk dihidupkan ketika tanah tak bertuan. Yang kedua ada ingkitok. Ketika seseorang punya tanah ini menurut syariat Islam. Seseorang punya tanah. Enggak diurus. Beberapa ulama menetapkan 3 tahun. Fatur punya tanah. Enggak diurus. Enggak ditanemin padi. Enggak ditanemin pisang. Pokoknya enggak diurus lah. Selama 3 tahun nggak diurus, maka negara menanyakan kepada Fatur. Pak Haji Fatur, itu yang di kawasan Jawa Tengah di Brebes ada tanahnya Pak Haji Fatur. Oh iya gimana Pak? Setelah 3 tahun ternyata nggak diurus Pak Haji Fatur. Gimana? Mau diurus atau tidak? Kalau nggak diurus, negara yang ngambil alih. Kalau mau diurus, silahkan diurus. Mau bikin ngebon apa, kayak dipinjemin ke siapa, kayak silahkan. Ingkitok. Artinya pemerintah memutus hak milik seseorang. Kenapa? Karena yang namanya harta itu harus berputar di tengah-tengah umat. Jangan kemudian diendapkan begitu saja. Ya. Sementara yang terjadi di PIK sana itu bukan. Itu mereka dikelola oleh masyarakat. Bahkan lautnya apalagi itu bukan tanah laut. Laut diambil manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai kemudian diprivatisasi. Ya, benar menurut syariat, salah menurut syariat. Tidak benar menurut sendiri, salah menurut sendiri, tidak. Illal ladzina amanu, orang-orang yang rugi kecuali orang-orang yang beriman wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi, serta saling menasihati dalam kebaikan. Tawasau artinya berwasiat dalam kebaikan. Seperti ini Ustaz. Bye. Duduknya di sini, Bay. Ya. Seperti Ustadz kayak gini berwasiat kebaikan kepada kalian, kepada para santri. Watawasau bis sabr, dan saling menasehati dalam kesabaran. Sabar. Kita belajar sabar. Mondok sabar, menuntut ilmu sabar. Kita menjalankan perintah Allah sabar. Kita meninggalkan larangan Allah sabar. Sabar itu bukan hanya terhadap musibah, tapi sabar juga terhadap semua keputusan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali rahimahullah, sabar ada 3. Pertama, as-sabru 'anil musibah, sabar terhadap musibah. Kita lagi enak-enak usaha, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba kena musibah. Banjir, bencana alam, dan lain sebagainya. Yang kedua, as-sabru 'anit tha'ah. Sabar dalam ketaatan. Lagi enak-enak tidur, suruh ngaji, suruh sholat. Sabar dengan ketaatan gitu. Yang ketiga, as-sarbu 'anil masiyah. Sabar dari kemaksiatan. Orang-orang pada nonton dangdutan. Aduh, saya juga mau sebetulnya, tapi itu maksiat. Saya menahan. Ini berarti sabar dari maksiat. Orang-orang bebas mau sendiri, mereka nggak peduli waktu sholat, nggak peduli ngaji. Akhirnya mereka hura-hura hidupnya. Saya sebetulnya jiwa itunya meronta-ronta, tapi saya sabar, saya tidak mau terpengaruh oleh mereka. Itu namanya sabar. Apa namanya, Dim? Sabar. Ya, baik, kasih paham, baik. Sabar. Ya. Semua orang rugi kata Allah, kecuali yang beriman, beramal soleh, wasiat dalam kebaikan, dan wasiat dalam kesabaran. Shadaqallahul adzim. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wahdinal husna bima hadaitana. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wahdinal husna bima hadaitana. Ya Allah ya Rahman Dzal jalali wal ikram, mahaduna mahadul Quran, majlisuna majlisul Quran.
Ya Allah ya Rahman Dzal jalali wal ikram Mahaduna mahadul Quran Majlisuna majlisul Quran Allahumma ahyina bil Quran Allahumma amitna bil Quran Allahumma akrimna bil Quran waj'alhu lana ujadan fi akhir zaman Allahumma ahyina bil Quran Allahumma amitna bil Quran Allahumma akrimna bil Quran waj'alhu lana ujadan fi akhir zaman alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa nabu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.